Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berbicara tentang hal yang bersifat mistis atau hal yang bersifat spiritual, terkadang kita harus mendapatkannya dengan belajar, ataupun kita harus mendapatkannya dengan suatu lelaku atau tirakat, atau yang biasa disebut juga laku prihatin kalau orang Jawa bilang. Tapi terkadang ada fenomena aneh, teman-teman, di mana kalian pasti pernah menjumpai orang-orang yang mengerti tentang spiritual. Entah dia itu disebut indigo, entah itu dia disebut memiliki daya linueh dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka masih kecil atau mereka tidak pernah melakukan ilmu spiritual. Perlu diingat bahwa yang namanya suatu hal yang terkait dengan spiritual tidak harus kita yang melaksanakan. Artinya apa? Jika itu ada tirakatnya, jika itu ada lelakunya, jika itu ada wiridnya, tidak harus kita sendiri yang melakukan. Lalu siapa yang melakukan? Bisa dari orang tua kita, bisa dari mbah kita, bisa dari buyut kita, atau bisa dari leluhur-leluhur kita. Terkadang kita tidak tahu, mungkin sampai mbah. Kita hanya tahu mereka yang masih hidup adalah mbah, padahal belum tentu mbah itu juga kalian menerima atau mengalami fase untuk hidup bersama mereka. Terkadang kita sudah beranjak dewasa atau mungkin SMP atau mungkin SD, mbah-mbah tersebut sudah tidak ada, itu ada. Yang paling dekat kadang adalah orang tua. Padahal orang tua kadangnya juga seperti mbah-mbah tadi keadaannya. Tapi di sini yang kita sebutkan bukan terkait dengan mereka masih atau telah tidak ada. Yang kita bahas di sini adalah apa yang dilakukan mereka ketika mereka masih hidup. Kalau mereka melakukan suatu tirakat yang itu memberikan suatu dampak yang baik, dampak yang positif, maka anak-anak mereka itu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang kadang tidak mereka pelajari. Ilmu ini biasa disebut dengan ilham, bisa disebut dengan daya linueh, atau biasa disebut dengan ilmu hikmah dan lain sebagainya. Itu ada berbagai macam penyebutan yang lainnya, itu banyak. Tapi yang pasti yang teman-teman ketahui bahwa mereka tidak melakukan, kok bisa mereka mendapatkan ilmu tersebut. Itu yang pertama dari orang tua, dari mbah atau dari leluhur. Itu terkait ilmu. Bagaimana kalau mbah-mbahnya atau leluhur-leluhurnya itu kok melakukan hal yang bersifat buruk? Tentunya di anak keturunan bisa saja menerima suatu yang disebut dengan karma buruk atau suatu hal yang sifatnya buruk. Padahal mereka tidak merasa melakukan hal-hal yang buruk, tidak menyakiti orang misalnya, tidak berdusta, tidak menggunjing atau yang lainnya. Mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu juga bisa terjadi. Terus yang berikutnya adalah ketika kalian mendapatkan, padahal mbah-mbah kalian tidak melakukan, terus orang tua kalian tidak melakukan. Yang kedua yang perlu diketahui adalah apakah kalian sering berziarah kubur. Ini adalah suatu peristiwa ketika orang tersebut bisa mendapatkan daya linueh atau ilmu hikmah. Ziarah kubur juga terkadang memberikan dampak yang
bisa positif dan juga bisa negatif. Ketika yang diziarahi kita tidak tahu asal usulnya, kita tidak tahu energinya dan lain sebagainya, maka yang biasa didapat adalah bisa yang baik atau bisa yang buruk. Apalagi kalian misalnya berziarah kubur ke tempat orang yang dulunya adalah preman, yang dulunya adalah gangster misalnya, gangster pada zaman dahulu lah seperti itu. Mereka punya ilmu dan ilmu mereka ikut kepada kalian. Secara otomatis kalian mendapatkan ilmu laduni atau ilmu hikmah, tapi yang bersifat kurang baik. Jadi gimana? Ya kalian coba cari tempat-tempat atau tempat makam ziarah yang mereka itu sesepuh yang baik, sesepuh yang memiliki keilmuan yang baik, misalnya raja atau misalnya orang yang kaya, misalnya tabib dan lain sebagainya yang kira-kira kalian anggap baik. Tapi jangan lupa ketika berziarah seperti ini, jika kalian ingin terus melakukan ziarah seperti itu, kalian coba gali informasi terlebih dahulu tentang makamnya siapa, sejarahnya gimana, dan jangan lupa kalian izin kepada juru kunci. Karena apa? Karena sebagaimanapun kalau kalian tidak bisa nembung, biarlah juru kunci itu yang menembung atau membicarakan kepada orang yang ada di situ. Misalnya ini ada orang yang ingin berziarah dengan tujuan begini atau ingin berziarah untuk ini dan ini, seperti itu bisa. Terus yang berikutnya adalah ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Orang bisa mendapatkan ilmu-ilmu mistik tertentu, ilmu hikmah tertentu, ilmu laduni tertentu ketika dia menjumpai atau dalam anggota keluarganya atau orang yang misalnya dirawat dia atau orang yang dihormati dia itu meninggal dunia. Itu bisa juga menurun. Misalnya ada orang yang meninggal dunia padahal kalian merawatnya ketika dia tua, kalian yang merawatnya sampai dia meninggal, sampai kalian mengantarkan ke kuburan, sampai kalian ziarah dan lain sebagainya, itu juga bisa mengikuti kalian ilmunya. Itu bisa. Kadang juga ada mungkin mbahnya atau buyutnya atau mungkin saudaranya, itu juga bisa seperti itu. Selain itu, selain dari unsur keluarga itu juga ada karena unsur pusaka atau unsur kodam. Ini juga ada banyak variasinya teman-teman. Juga kadang yang sifatnya kodam sebaiknya itu dihindari walaupun dia baik. Karena apa? Ini nantinya itu menimbulkan ketergantungan kalian kepada akan suatu benda tersebut. Misalnya kalian ingin melakukan suatu hal, terus kalian selalu menyebut ya kodam yang mengikuti saya, ya kodam ini, ya kodam itu, ya kodam A, B, C, D. Itu saya minta bantuan dan kekuatan kalian untuk mengerjakan ini, untuk melakukan ini, untuk melakukan ini. Juga ada yang seperti itu. Makanya tidak heran ketika orang kok tidak melakukan puasa, tidak melakukan tirakat, tidak melakukan suatu wirid, tidak melakukan ini dan itu, tiba-tiba mereka memiliki ilmu. Itu juga suatu hal yang bukan yang heboh atau bukan yang mengejutkan bagi kita. Kadang di Jawa itu sering dikaitkan dengan sedulur kita, juga bisa dikaitkan dengan leluhur, juga bisa dikaitkan dengan siapa kita ngawula kepadanya, itu kepada siapa, itu juga bisa berkaitan tentang hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasi jika sudah demikian? Kalian cobalah mencari guru untuk meluruskan apakah memang ilmu yang kalian dapatkan itu baik atau buruk. Kalau yang kalian dapatkan itu baik sih alhamdulillah, bisa digunakan untuk pengobatan misalnya, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau buruk sebaiknya hal itu dihilangkan atau ditutup saja. Dan
Ketika kalian mendapatkan seperti ini, apa tujuannya? Kalian memerlukan guru pembimbing supaya kalian bisa mempergunakan ke dalam hal-hal yang sifatnya baik. Jangan sampai kalian mendapatkan ilmu ini terus kalian gunakan kepada hal yang bersifat buruk, atau mungkin kalian gunakan untuk berwah-wah, berbangga-bangga, atau menyombongkan diri. Itu tidak perlu seperti itu. Cukup disembunyikan bahwa kalian punya kelebihan. Kadang orang-orang seperti ini tuh firasatnya itu tajam. Misalnya akan terjadi suatu hal, itu dia sudah mendapatkan insting atau informasi. Tapi terkadang juga mereka kalau sudah membongkar itu dijadikan tempat untuk bertanya, untuk begini. Nah, disinilah yang perlu dipelajari, adab dalam menyampaikan informasi yang bersifat masa depan, adab dalam menyampaikan informasi yang bersifat rahasia seseorang, adab dalam menyampaikan informasi yang itu bisa menimbulkan perpecahan. Misalnya ada orang yang menanyakan, "Mas, saya kok mengalami ini. Kira-kira gimana?" Kalian tahu misalnya itu ada ilmu kiriman dan lain sebagainya, kalian tahu. Dan kalian mengatakan ini itu kiriman dari si ini, menimbulkan orang tadi itu marah dan menimbulkan orang tadi bertengkar dengan orang yang kalian sebutkan tadi. Itu sebaiknya dihindari atau disembunyikan. Misalnya, saya tidak tahu, ini itu mungkin juga gangguan dari orang yang syirik, misalnya seperti itu. Sebaiknya kalian atau Anda melakukan ini sebagai pembentengan diri, atau kalian coba saya kasih ini, itu coba dipergunakan seperti ini. Itu juga bisa. Yang penting itu ada adab yang harus teman-teman jaga. Seperti itu. Dan kembali lagi kepada ilmu tadi, kalian jangan kaget, kalian jangan terus takut atau terus berbangga atau terus menyombongkan diri, jangan. Kalian segera mencari guru, kalian minta petunjuknya, kira-kira apa yang harus dilakukan. Dan kalau memang itu terjadi pada anak kecil misalnya, kadang belum TK itu sudah bisa mengetahui ini dan itu, sebaiknya itu biarkan saja. Misalnya dia bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib, itu biarkan saja, yang penting kalian ngomong. Nanti kalian kalau memang ingin menutupnya, usahakan menutup ketika dia sudah TK, atau setidaknya umur 3 tahun lah, itu kalian baru bisa menutup. Karena kalau masih kecil belum tahu apa-apa, kalian sudah menutup, nanti biasanya psikisnya akan labil, dan itu membuat kejiwaan dari anak tersebut itu tidak siap. Kalau dia sudah dewasa kan memang sudah waktunya untuk bermain dengan teman-temannya dan lain-lain. Kalau masih anak-anak dan mereka misalnya ngobrol sendiri, bermain dengan sendiri, terus menutup mata karena takut dan lain sebagainya, itu biarkan saja. Nanti ada waktunya, itu harus ditutup, itu ada waktunya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.